Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi kelima dari penulisan ilmiah yang berkaitan dengan bagian penutupan suatu karya ilmiah dan cara penulisan yang benar tentang berbagai hal. Berikut ada daftar isi dari hal yang akan dibahas untuk beberapa menit ke depan, yang awalnya kita akan melihat struktur umum dari bagian penutupan, lalu cara pengutipan, dan beberapa pembahasan terkait penulisan yang benar pada karya ilmiah. Pertama-tama akan dibahas struktur umum dari bagian penutupan. Pada bagian penutupan, biasanya terdiri dari subbab simpulan dan subbab saran. Lalu tepatnya biasanya pada suatu karya ilmiah juga, bagian penutupan disebut dengan bab simpulan dan saran, sehingga subbabnya tidak dipisah simpulan dan saran, namun simpulan dan saran digabung menjadi satu dalam satu bab. Namun untuk dibahas secara spesifik, berikut isi dari subbab simpulan dan subbab saran. Untuk simpulan, isinya adalah pokok pikiran yang diambil berdasarkan hasil pembahasan. Oleh karena itu, isi simpulan tidak semestinya mengenalkan hal baru di simpulannya, karena kita hanya merujuk kembali ke hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Lalu isi subbab simpulan juga uh, semestinya menjawab pertanyaan dari rumusan masalah atau capaian tujuan. Lalu untuk subbab saran, isinya adalah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, atau bisa juga berisi anjuran atau masukan pada pihak yang terkait untuk mengeluarkan tindakan berdasarkan simpulan yang teman-teman sudah buat pada subbab simpulan. Selanjutnya akan dibahas juga tentang struktur pelengkap akhir karya ilmiah. Mungkin pada video sebelumnya belum dibahas tentang pelengkap, namun bisa dilihat bahwa sebenarnya pada suatu karya ilmiah terdapat pelengkap awal yang komponennya sebagai berikut, lalu terdapat komponen utama yang kita bahas jauh ini pada video-video sebelumnya, yang terdiri dari bab pendahuluan sampai bab simpulan dan saran. Lalu ini yang ingin aku kenalkan teman-teman, yaitu pelengkap akhir, yang isinya adalah daftar pustaka, lampiran, dan komponen-komponen lainnya. Jadi ini sekedar pengetahuan bahwa terdapat pelengkap awal dan akhir pada suatu karya ilmiah. Selanjutnya akan dibahas tentang cara pengutipan, yang awalnya perlu dipahami dulu beberapa jenis pengutipan yang terdiri dari aspek teknik dan gaya. Pertama, untuk teknik, terdapat teknik kutipan langsung dan teknik kutipan tidak langsung. Dan perbedaannya adalah teknik kutipan langsung dilakukan dengan mengutip dengan lengkap tanpa mengubah tulisan dalam sumber. Jadi benar-benar tinggal disalin saja penggalan kalimat yang ingin dikutip. Lalu untuk kutipan tidak langsung, kutipannya merupakan hasil ringkasan sumber asli, namun tidak menghilangkan gagasan sumber asli. Atau bahasa lainnya adalah teman-teman memparafrase penggalan kalimat dari karya ilmiah lain. Lalu gaya pengutipan juga ada banyak. Yang pertama ada Puebi yang berasal dari Indonesia. Lalu yang terkenal juga ada APA dan MLA. Yang karena ini juga merupakan gaya pengutipan dari luar negeri, sudah banyak institusi luar negeri yang melakukan atau menuliskan panduannya secara lengkap sehingga teman-teman bisa mengecek panduan pada internet. Lalu hal yang perlu diperhatikan adalah beda institusi mewajibkan beda gaya pengutipan. Jadi lagi-lagi teman-teman bisa kembali mengecek gaya pengutipan apa yang diizinkan atau diminta pada institusi tempat bekerja atau tempat teman-teman ingin mempublish suatu jurnal. Karena biasanya pada publisher tersebut tempatnya di-upload juga panduan tentang penulisan karya ilmiahnya termasuk gaya pengutipan yang diharapkan.
Selanjutnya akan dibahas cara menulis kutipan untuk tiap tekniknya, yang dimulai dari teknik kutipan langsung dan khususnya lagi untuk kutipan yang tidak lebih dari 4 baris ketika teman-teman menulisnya. Berikut aturannya dapat langsung diintegrasikan ke teks yang ditulis, lalu ini sebagai aturan formal karena sebenarnya aku juga jarang melihat implementasinya pada karya ilmiah lain, yaitu pada sumber yang aku kutip, jarak antar baris haruslah 2 baris. Lalu perlu di-update dengan tanda kutip dan diakhiri dengan informasi nama belakang pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman yang dikutip. Jadi misalnya seperti ini, jika ini adalah suatu paragraf yang teman-teman tulis pada karya ilmiah teman-teman, maka setelah kalimat yang teman-teman tulis sendiri diikuti dengan kutipan langsungnya dengan membuka dengan diberi tanda kutip, lalu bisa dilihat ini kutipannya tidak lebih dari 4 baris dan ditutup dengan informasi nama pengarang, tahun, dan nomor halaman yang dikutip. Selanjutnya untuk kutipan yang lebih dari 4 baris. Aturannya sendiri yang formal, ada juga dipisahkan dari teks dengan jarak 2,5 sampai 3 spasi, lalu kutipannya harus mencorok ke dalam dengan 1 sampai 2 tab, lalu ini juga ada aturan lainnya yaitu jarak antara baris dan baris yang di dalam kutipan itu 1 spasi. Lalu hal lainnya adalah kutipannya boleh di-update ataupun tidak dengan tanda kutip. Dan lagi-lagi terakhir harus diikuti dengan informasi kutipannya, yaitu nama pengarang, tahunnya, dan juga nomor halamannya. Dan berikut contohnya. Bisa dilihat bahwa kutipannya dibuat mencorok ke dalam, dan di sini contohnya nggak pakai tanda kutip, dan ditutup dengan informasi pengarangnya. Selanjutnya, kita akan melihat untuk teknik kutipan tidak langsung. Aturannya sebagai berikut, dapat langsung diintegrasikan ke teks yang ditulis, lalu aturan formalnya juga lagi-lagi itu jarak antara baris adalah 2 baris. Mungkin aku mau menekankan bahwa di sini lagi-lagi aku mengatakan bahwa ini hanya aturan formal karena aku sendiri jarang melihat implementasinya pada karya ilmiah lain dan aku berharap teman-teman bisa riset lagi di internet tentang penulisan terkait ini ya jarak antar baris. Dan paling tepatnya lagi adalah melihat referensi dari institusi tempat teman-teman bekerja karena dari contoh karya ilmiah yang sudah ada dari institusi tersebut bisa dilihat bagaimana cara pengutipannya. Selanjutnya aturannya adalah tidak diupdate dengan tanda kutip dan diakhiri atau diawali dengan informasi kutipannya. Jadi misalnya di sini jika nama pengarangnya ingin ditulis di awal, maka bisa dibuat seperti ini. Brio Putra, buka kurung, tahun dan nomor halamannya, lalu dilanjutkan dengan hal yang ingin teman-teman kutip, intisarinya yang sudah teman-teman parafrase. Lalu jika keterangan tentang nama belakang, tahun terbit, dan nomor halaman yang ditaruh di akhir bisa juga seperti ini jadinya. Maka teman-teman bisa menjelaskan dulu hal yang dikutip, lalu akhirnya baru ditulis informasi tentang kutipannya. Selanjutnya kita akan membahas penulisan daftar pustaka. Tepatnya lagi ini adalah sesuai dengan aturan PUEBI. Dan perlu diperhatikan bahwa yang kita bahas sebelumnya juga ini mengikuti aturan PUEBI. Sehingga jika teman-teman mengikuti atau ingin menerapkan gaya apa APA, maka teman-teman perlu melihat lagi panduan APA pada internet. Namun jika ingin melakukan penulisan daftar pustaka dengan PUEBI, berikut contohnya. Bisa dilihat bahwa beda media karya ilmiah, maka penulisan atau format daftar pustakanya juga berbeda. Misalnya untuk buku, di sini ada nama, tahun, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Sementara untuk jurnal,
bisa dilihat setelah tahun ada judul artikelnya, lalu judul jurnalnya, diikuti dengan kalau tidak salah ini edisi jurnalnya, lalu nomornya, dan halaman letak artikel berada. Dan lebih lengkapnya lagi, aku sudah mencantumkan link untuk, sumber yang membahas format-format daftar pustaka yang aku rasa sudah cukup kredibel, sehingga bisa dirujuk pada link tersebut. Selanjutnya akan dibahas juga tentang penulisan, gambar, grafik, dan tabel, karena ada juga aturannya. Dan lebih tepatnya lagi, beda institusi mungkin punya beda aturan, sehingga teman-teman perlu mengecek contoh karya ilmiah dari tempat teman-teman ingin bekerja atau menunjukkan karya ilmiahnya. Namun hal penting yang perlu dipahami di sini adalah untuk gambar, grafik, dan tabel juga ada aturannya pada penulisannya. Misalnya di sini dari sumber yang aku kutip, untuk gambar contohnya sebagai berikut, bisa dilihat bahwa ditulis dulu gambar satu dan ada angka untuk mengindekskan gambar-gambar yang ada pada karya ilmiah, dan untuk judulnya ditulis seperti ini dengan kapitalisasi hanya dilakukan pada kata pertama saja, awal kata pertama, dan selanjutnya kapitalisasinya tidak perlu selain jika katanya melibatkan nama diri, nama geografi yang memang wajib dikapitalisasi menurut Puebi. Tidak lupa juga perlu ditulis sumber di bagian akhirnya. Selanjutnya untuk grafik juga kurang lebih sama dengan gambar, dan jangan lupa juga tulis sumber. Lalu untuk tabel yang perlu dilihat adalah judulnya diletakkan pada bagian atas, tidak seperti gambar dan grafik. Dan gambar ini aku ambil dari link ini sebagai referensi untuk penulisan suatu tabel. Selanjutnya ada juga syarat-syarat atau aturan dalam penulisan bab, subbab, dan halaman. Dan di sini akan dijelaskan terkait penulisan judul. Pertama-tama untuk judul bab itu ditulis dengan huruf kapital, ditebalkan, dan diikuti angka Romawi. Jadi seperti ini contohnya, bab 1. Angka satunya menggunakan angka Romawi yang besar. Lalu untuk judul bab dan subbab ditulis dengan huruf tebal. Dan yang perlu diperhatikan adalah untuk bab, tiap kata depan, tiap huruf depan pada tiap kata itu dikapitalisasi. Jadi misalnya nama babnya hasil penelitian, maka H dan P dikapitalisasi. Namun untuk subbab, yang perlu dikapitalisasi hanyalah pada kata pertama saja. Jadi untuk latar belakang, maka cukup L saja yang dikapitalisasi. Itu untuk subbab. Lalu untuk tabel tadi sudah dibahas juga pada slide sebelumnya, dan gambar juga sudah dibahas pada slide sebelumnya. Seperti ini syarat penulisannya. Setidaknya ini aturan yang ada dari sumber yang aku kutip. Selanjutnya untuk penomoran dan halaman. Ini cukup detail juga aturannya, yaitu untuk gambar dan ilustrasi itu diurutkan dengan angka Arab. Lalu untuk pelengkap awal menggunakan angka Romawi kecil, jadi I ditulis dengan I kecil untuk 1, lalu untuk 4 berarti I kecil dan V kecil 4. Lalu untuk penomoran halaman pada bagian isi, yaitu dari pendahuluan sampai kesimpulan dan saran, dan pelengkap akhir juga itu menggunakan angka Arab, jadi angka 1, 2, 3 yang biasa. Selanjutnya kita masuk ke segmen akhir dari pembahasan pada video kali ini, yaitu tentang implementasi Puebi dan penulisan yang baku. Dan di sini aku hanya ingin menegaskan penulisan-penulisan yang benar berdasarkan tulisan yang teman-teman buat pada jawaban di form atau kuis materi 2. Karena teman-teman banyak menulis di situ dan ini ada beberapa hal yang bisa jadi koreksi. Namun
banyak hal yang perlu diperhatikan sebenarnya, sehingga yang paling benar adalah teman-teman belajar lagi isi Puebi sebenarnya. Namun akan aku bahas satu-satu hal yang dapat ditegaskan, yaitu sadar atas penggunaan kata baku dan tidak baku. Tepatnya, teman-teman perlu sadar, untuk selalu menggunakan kata yang baku, dan kata yang baku adalah kata yang tepat penulisannya sesuai KBBI. Misalnya, yang benar adalah realitas, bukan realita. Jika teman-teman cek di KBBI, kata yang tertera di KBBI adalah realitas. Lalu ada analisis dan hipotesis, dan yang benar adalah, berpikir bukan berpikir. Ini harus perbaiki, harusnya berpikir, atau pikir bukan fikir. Lalu perlu diperhatikan juga bentuk terikat, seperti kata serba, antar, non. Lengkapnya bisa dilihat pada link ini untuk bentuk-bentuk terikat, dan untuk bentuk terikat maka, penulisannya ketika diikuti dengan kata lain langsung digabung tanpa spasi. Selanjutnya, ini juga mungkin sudah sering dibahas, yaitu tentang penulisan kata di spasi atau tidak. Jika kata diikuti dengan nama tempat, maka diperlukan spasi, misalnya di sini, di rumah, saya tinggal di rumah. Namun jika diikuti dengan kata kerja, maka digabung. Misalnya dirumahkan, yang artinya itu dicutikan, mirip dengan dicutikan. Jadi misalnya, sebanyak 1.000 pegawai dirumahkan karena hari libur nasional. Lalu sebagai tipsnya, apakah perlu di spasi atau tidak, maka teman-teman perlu tahu apakah kata yang ditulis selanjutnya adalah kata tempat atau kata kerja. Dan cara tahu itu kata kerja atau tidak, biasanya, dengan coba mengubah katanya dengan imbuhan "me". Jadi misalnya dicap, mungkin teman-teman bingung apakah dicap di sini ingin digabung atau dipisah. Nah, caranya adalah dengan mengecek apakah bisa diubah ke bentuk dengan imbuhan "me", yaitu mengecap. Karena bisa diubah ke mengecap, maka, kata tersebut diikuti dengan kata kerja, sehingga harus digabung katanya, dicap seperti ini. Selanjutnya, bisa juga teman-teman kembali memperhatikan kapitalisasi. Yang lengkapnya bisa dicek pada link ini, yang merupakan Puebi daring, dan kapitalisasi di sini, hal yang jadi penting itu teman-teman perlu memperhatikan apakah kata tersebut adalah nama diri atau tidak. Karena, nama diri itu misalnya nama seseorang, nama perusahaan, dan lain-lainnya yang, perlu dikapitalisasi. Namun jika bukan nama diri, itu tidak perlu dikapitalisasi. Misalnya SDM atau sumber daya manusia. Ini kan sebenarnya hanya suatu kata benda jatuhnya. Lalu SMA juga, cukup sekolah menengah atas seperti ini tidak butuh dikapitalisasi, karena hanya menerangkan suatu kata benda biasa saja. Beda cerita jika kita, mengikutinya dengan nama sekolahnya, tepatnya, itulah nama sekolah dari suatu SMA di Indonesia. Misalnya SMAN 9 Jakarta, maka SMA-nya dikapitalisasi pada huruf pertama tiap kata, karena merupakan nama diri. Lalu project based learning juga, itu bukanlah nama diri, hanya suatu kata benda biasa, sehingga tidak butuh dikapitalisasi, penulisannya seperti ini. Lalu, ini juga ada contoh YouTube. Ini nama brand, dan dari awalnya diciptakan penulisannya seperti ini, Y dan T-nya dikapitalisasi. Dan untuk nama brand atau nama orang, teman-teman tidak boleh mengubahnya. Jadi jangan sampai YouTube ditulis hanya Y saja yang dikapitalisasi, namun harus mengikuti namanya yang semestinya, yang diciptakannya seperti apa. Itu untuk, kapitalisasi.
Lalu untuk huruf miring juga dapat diperhatikan, yaitu digunakan, untuk ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah. Misalnya di sini project based learning karena itu adalah bahasa asing, maka dimiringkan. Namun beda cerita untuk WHO, World Health Organization, karena ini adalah nama institusi, sehingga, dianggap sebagai suatu nama diri dan tidak perlu dimiringkan. Oke, sebagai kata akhir dari pembahasan kali ini, aku ingin menegaskan bahwa teman-teman, baiknya atau tepatnya perlu selalu mencari referensi karya ilmiah kredibel yang berasal dari institusi tempat teman-teman bekerja atau tuju, karena aturannya bisa saja berbeda dan pastinya tidak mungkin teman-teman mengingat semua aturannya, sehingga cara paling benar untuk mengingat lagi aturan yang penting dari penulisan karya ilmiah adalah melihat panduan atau contoh karya ilmiah dari institusi tempat bekerja. Lalu yang terakhir adalah untuk selalu sadar atas penulisan yang baku dan sesuai PUEBI. Jadi, eee, ya dengan sadar bahwa pasti ada penulisan yang baku dan benar, teman-teman bisa lebih aktif untuk mengecek KBBI atau PUEBI. Lalu, ya diharapkan teman-teman bisa selalu curiga dan mengecek PUEBI daring terkait penggunaan suatu kata baca dan sebagainya. Lalu untuk referensi utama dari pembahasan pada materi kali ini diambil dari buku ini, dan tepatnya semua hal yang tertulis pada video kali ini diambil dari buku yang ini, kecuali pada slide yang sudah ditera suatu link, eee, ya pada slide-nya, karena jika ada link-nya maka pembahasan diambil dari link tersebut. Sekian pembahasan dari materi kali ini, terima kasih atas perhatiannya, dan semangat teman-teman, sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Terima kasih.